Perkenalkan, nama saya Desa Putusasmita Divina Prameswari, absen 24 dari kelompok 6. Di kesempatan kali ini, saya izin untuk mempresentasikan hasil esai ilmiah saya yang berjudul Penggunaan Video Edukasi sebagai Langkah Awal Pencegahan HIV di Daerah Padat Wisatawan. Jadi yang pertama ada pendahuluan, di mana yang kita ketahui perkembangan penyakit HIV ini telah menyebabkan masalah global yang terus meningkat dan berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan. Perkembangan HIV di Indonesia tentunya memiliki data-data kasus, yaitu pada tahun 2018 saya temukan pada Kemenkes RI berjumlah kasusnya 46.699 kasus, lalu pada 2019 terdapat 50.282 kasus, pada 2020 terdapat 41.987 kasus, lalu pada 2021 terdapat 36.902 kasus, yang dimana pada tahun 2021 terjadi penurunan kasus HIV. Penurunan kasus HIV ini terjadi dikarenakan meningkat pesatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Lalu, selanjutnya yang perlu kita ketahui, HIV itu atau bisa dibilang juga Human Immunodeficiency Virus, merupakan suatu virus yang menginfeksi sel-sel darah putih yang dapat menyebabkan kondisi kekebalan tubuh manusia menurun. Jadi bisa dianggapkan bahwa virus HIV ini menyerang sistem imun manusia. Lalu, pada HIV ini dapat menyerang di segala jenis usia. Contohnya saja pada usia produktif, yaitu pada usia 15-49 tahun. Namun tidak dapat dipungkiri juga, kasus HIV ini dapat menyerang pada anak di bawah umur 4 tahun. Kasus ini dapat terjadi menyerang pada usia 4 tahun ke bawah itu dikarenakan tertularnya dari ibu yang terkena penyakit HIV saat usia mengandung. Selanjutnya, pada bagian penularan, jadi Indonesia ini bisa dikatakan sebagai salah satu wilayah yang padat pengunjung wisatawannya. Jadi dengan adanya padat wisatawan yang mengunjungi Indonesia itu, bisa dikatakan itu merupakan salah satu faktor sebagai penularan atau peningkatan kasus HIV. Nah, lalu dengan adanya salah satu faktor tersebut, penularan HIV ini bisa karena berbagai cairan, bisa dari darah, hubungan seksual melalui anal dan juga vagina, lalu ada ASI. Namun tidak dapat dipungkiri juga penularan HIV ini tidak hanya melalui cairan saja, tapi juga terdapat penularan melalui benda-benda tajam yang digunakan secara terus-menerus dan juga berulang-ulang. Contohnya saja pada jarum suntik yang digunakan terus-menerus dan juga alat tusuk yang terus digunakan berulang-ulang. Namun, kita sering dengar bahwa kasus virus-virus HIV ini dapat tertular bila kita melakukan kontak sehari-hari. Contohnya saja seperti berpelukan, berjabat tangan, berbagi barang. Tapi sebenarnya pada kegiatan perilaku sehari-hari seperti berpelukan, berjabat tangan, dan juga berbagi barang-barang itu tidak dapat menginfeksikan tubuh dari virus HIV. Selanjutnya, ada bagian pencegahan yang dimana yang kita ketahui kasus HIV di Indonesia ini terus meningkat, terus ada. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau kita harus mencegah terjadinya HIV. Yang dimana pencegahan HIV ini bisa melalui metode, yaitu ada metode ABCDE, yang dimana A itu abstain, B itu be faithful, C itu kondom, D itu drug no, dan E itu education, yang dimana abstinence yang pertama itu diartikan yaitu sebagai puasa dalam hubungan seks, yang dimana tidak melakukan hubungan seks bebas atau tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Lalu ada be faithful, yang dimana dapat diartikan sebagai setia terhadap pasangan. Selanjutnya ada kondom, yang dimana bila ingin melakukan suatu hubungan bisa menggunakan kondom, yang dimana alat kontrasepsi ini dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Lalu dan pada menggunakan alat kontrasepsi ini bisa mencegah terjadinya penularan cairan yang dapat menyebabkan terkenanya virus HIV. Selanjutnya ada edukasi, yang dimana kalau education ini bisa digunakan untuk mempengaruhi orang-orang, memberitahu orang-orang bagaimana apa itu virus HIV, bagaimana cara penularan dan juga cara pencegahannya.
Nah, selanjutnya, pada metode yang dapat diberikan seperti metode ABCDE ini dapat dikemas dalam bentuk video edukasi. Video edukasi ini merupakan salah satu cara untuk mempromosikan atau memberitahukan bagaimana cara pencegahan HIV, yang dimana informasi yang disampaikan dalam video edukasi ini dapat memberikan hasil yang menarik, jelas, lengkap, dan dapat diputar berulang-ulang. Yang dimana pada video edukasi ini dapat berupa animasi, jadi membuat orang lebih tertarik dan juga lebih paham untuk menontonnya. Nah, pada kasus Indonesia yang tinggi atas wisatawan ini, video edukasi merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengedukasi wisatawan, yang dimana video edukasi ini bisa disebarkan melalui media sosial, yang dimana media sosial bisa menyebar ke seluruh mancanegara. Jadi pada para wisatawan itu bisa menonton video sebelum dia menuju ke tempat tujuan tersebut. Lalu selain pada video edukasi yang disebar melalui media sosial itu, video edukasi bisa ditayangkan di tempat-tempat padat wisatawan atau tempat-tempat tujuan wisatawan. Contohnya saja, penayangan video edukasi ini bisa ditayangkan di bandara, yang dimana bandara ini merupakan salah satu tempat yang padat wisatawan karena wisatawan itu bisa melalui bandara. Jadi dia bisa menonton video edukasi mengenai pencegahan HIV di bandara. Dan penyebaran metode pencegahan HIV melalui video edukasi ini dapat mencegah penularan HIV di lokasi pada wisatawan dan juga mencegah peningkatan kasus yang dapat terjadi. Jadi kita bisa meminimalisir bagaimana penyebaran virus HIV dan menurunnya tingkat kasus HIV. Baik, selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat esai ilmiah saya. Baik, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.